ونفعنا بعلومه في دارين آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Arafata rahimahullahu. Qala adabu Ibnu Arafata, Imam Ibnu Arafah rahimahullahu, muka-muka berlesu dekat Imam Ibnu Arafah. Allahu pasir Allah. Wa muni'a ban iceke alwat'u wa napa awate. Fi wa fil baiti ban panikah dalam rumah naimun tining nak kana. Wa muni'a ban iceke alwat'u wa napa awate wa fil baiti ban panikah dalam rumah naimun tining nak kana. Wairu zairin seta ziarah, wairu zairin seta ziarah, wa nawihi ban sabarna zair. Asyirun baneka karabat illa li ahli sab'ati, angin ikan di ahli kacimberan. Wairu zairin seta ziarah, wa nawihi ban sabarna zair. Asyirun baneka karabat illa li ahli sa'ati, angin ikan di banyak kacimberan. Qala tabul alamatu zahuni, pasal Imam alamatu zahuni. Qala tabu al-alamatu zahuni, pasal Imam alamatu zahuni. Bal huwa muta'adzarun fi aqwali bin nasi bin nisbati lisabyani. Bal huwa pelitining muni al-wada'i, bal huwa pelitining muni al-wada'i. Muta'adzarun paneka timalaran, muta'adzarun paneka timalaran. Fiha kiwali bin nasi, dalam hak banyak kaprana manusia. Fiha kiwali bin nasi, dalam hak banyak kaprana manusia. Bin nisbatin kala bana bangsa kili simbiani mareng banyak nakana. Wa hususan ban tertantang, wa hususan ban tertantang zaman radai, zaman nyusuin. Artinya, menurut pendapat Imam Ibnu Arafah di sini adalah iceke bagi seorang suami istri jika di dalam rumah itu terdapat seorang anak. Kalau di pertemuan yang lalu itu adalah menurut pendapat Imam Malik itu tidak boleh, bahkan di situ hukumnya adalah ada yang menyatakan haram dan juga ada yang menyatakan makruh. Jika suami istri jima di sampingnya ada seorang anak, apalagi orang lain, ada seorang anak tidak boleh. Hukum yang ketat itulah haram, dan hukum yang standar itu adalah makruh, dan hukum yang kaprah itu adalah boleh jika ada udzur. Apa udzurnya? Di sini kalau di pertemuan kemarin itu dijelaskan aukana fi ikhrajihi musyakkatun, karena ada sebuah udzur syar'i. Romanah nih kene tandi boleh, cuman di situ saja rumahnya dan tidak ada tempat lagi kecuali di situ, maka itu boleh. Akan tetapi anaknya hendak dikasih hail leng-aleng. Bagaimana seandainya itu tetap akan terjadi, maka kalau suami istri itu dari suara bentem sama aja masuk balik jaga. Di sini adalah hailan bainahu wa bainahum wa yutahafatu minas sauti min dalika. Kau tuh saling ajaga suara satu sama lain. Seperti itu. Kemudian qala alamatu zahuni, terangaki menurut pendapat Imam Alamatu Zahuni. Bagaimana bahasanya? Bal huwa muta'addarun fi aqwali bin nasi bin nisbati lisibyan. Akan tetapi kesulitan dalam kebiasaan manusia itu adalah ipeng saaki kalaban bedenah nakana. Walaupun itu adalah
orang dewasa. Akan tetapi karena posisi rumahnya itu tidak mencukupi, maka hal ini diibarahkan seperti kebiasaan manusia sei pengsaki tidak kenakan. Kapan itu? Khususon minaz zaman ar-rabai. Ini tertentuaki kalabar waktu nyosoy. Bagaimana waktu nyosoy itu? Ya kadang menoreng bini gila nyosoy, kadang tak tahu tempat umum lapah bodoh. Kenapa? Karena saking takut atau serah udah keanaan si nangis seperti itu. Jadi menurut pendapat Imam Allamatul Zahuni itu muni al-wat'u, adanya anak dalam satu rumah itu muta'adzaru fi haqqi wa li binnasi binisbati, tetih kamalaratan dalam kaprana banyak-banyak manusia yang diibarahkan terhadap anak. Lanjut. Wa kullu halatin siwa ma yudhakaru jaza 'alaiha alwadu wa ahtabiru lakinna ma dhakartu sahi aula wa kila bal min khalfiha faltukamala a'ni ladal mali wahya barika ala imadin la takuna tarika. Semua. Kullu halati siwa ma yudhkaru jaza 'alaiha alwada'u wa tabiru lakinna ma dhakatu sani'aula wa kila bal min khalfiha faltukmala anila dal mahalli ala imadin la takunan tarika. Wa kullu halatin bentining saben-saben tengka. Wa kullu halatin bentining saben-saben tengka. Siwa ma isalaina parakara yudhakaru seijelasaki engkima jaza maka oleh alaiha atas zauja alwat'u kona pa'awate araksa sampian wah tabiru berace cela sampian. Wa kullu halatin siwa ma yudhakaru jaza alaiha alwad'u wa tabiru. Itu lagu selain. Wa kullu halatin bandiring saben-saben tengka siwa ma isalaina perkara yudhakaru seampun istilah saking kima jaza maka alaiha dan zaujang alwad'u wa nafawate orang sati bin kafi wa tatabiru bana cacallati bin kafi jamak jamak wa tabiru juga jamak. Lakinna tetapi tining perkara dekartu sing ampon nyebut kaula sohihi kanca kaula aula panik lebih utama wakila beda buaking ulama bal min khalfiha beli dari budina zauja wakila beda buaking ulama bal beli min khalfiha dari budina zauja faltuk malah maka bicek nyamporna akina sambian akni arak sakaula ladal mahalli sebedah ifarji wahia bantining zauja barikatun paneka orang bini sedalen ala imadin atas banyak-banyak lama
la takunanna maka yak teh cek bedah ongkuan tibin zauja. La takunanna maka yak teh cek bedah ongkuan tibin zauja. Tarikatun panika orang bini saya tinggal. Tarikatun panika orang bini saya tinggal. Ani arangsa kaula ladal mali sebadai farji wahya bandening zaujang barikatun baik orang bini sedalem ala imadin atas banyak-banyak lama la takunanna cabada ongkuan tibin orang bini tarikatun baik orang bini saya tinggal. Yang pertama adalah wakulu halatin siwa mayu dekaru. Sapen-sapen kabadaan Arya sudah dijelaskan. Apa saja jaza alaihil wad'u wahtabiru. Jadi di sini kali ini adalah jaza alaihil wad'u wahtabiru. Jaza oleh. Jadi di sini mubah. Alaihi atas zauja alwad wa nafa'awat. Akan tetapi wahtabiru. Di sini kali ini adalah arak saati bin ajaga bin kabi. Jadi ya harus jaga diri. Kalau bahasanya sekarang itu jaga jarak. Apa maksudnya jaga di sini? Jadi kalimatnya di sini adalah wa yatahafadhu, saling jaga satu sama lain agar tak terjadi hal-hal yang ketijuban, jeleknya antara suami istri itu di dalam hubungan suami istri. Lakinnama dzakartu sahi aula wa kilaban min khalfiha faltu kamala. Di sini kalimatnya lakinnama dzakartu sahi aula. Hal itu sudah saya jelaskan bahwa untuk menghindari pekerjaan yang di atas tadi, aula itu paling lebih utama. Jika kondisi rumahnya itu memungkinkan, aula paling lebih utama. Wa kilabal min khalfiha faltu kamala. Ada sebagian ulama, makalah dari sebagian ulama adalah bal min khalfi faltuk mana. Jika hal itu terjadi, faltuk malam kenyampurna akhir sampai. Apa yang terjadi? Jika itu memungkinkan kondisinya, maka pasampurna ambil ban keluarga. Ani ladal mahalli wahya barika ala imadi la takunna tarika. Araksa deka farjin orang bini sebeda di samping kita, saya kandi kita orang si dalam anak imadin atas lama saya kandi keluarga itu benjaba di orang bini atingkel dalam kabada. Walaupun keadaan seperti apapun, wanita itu tetap adalah mengikuti perintah seorang suami, karena surga seorang istri itu sudah pindah dari bawah telapak kaki orang tua pindah ke telapak kaki suami. Jika seorang suami, maka surganya sampai kapanpun tidak akan pernah pindah dari telapak kaki seorang ibu. Hakikatnya adalah seorang suami harus membahagiakan dua wanita. Satu adalah wanita yang telah melahirkanmu, yang kedua adalah wanita yang telah melahirkan anak-anakmu. Paham? Harus dibahagiakan dua ini. Kita tidak bisa lepas dari dua ini, dari dua wanita, dari dua perempuan. Satu adalah ibu kita yang telah melahirkan kita, kemudian harus membahagiakan adalah wanita yang telah melahirkan anak-anak kita atau istri kita. Kadang manusia itu lupa dengan tujuan dari sebuah rumah tangga. Kenapa kok bisa lupa? Satu, mereka hanya terngiang-ngiang enaknya saja. Wah, di dalamnya itu ada tanggung jawab yang sangat besar. Yang berhubungan dengan apa? Dengan duniawiyah dan ukhrawiyah. Dengan yang berhubungan dengan keduniaan. Keduniaan ini kalau diperinci, ditafsil itu banyak berhubungan dengan ekonomi, sosial kemasyarakatan, berhubungan dengan lingkungan dan semacamnya. Sedangkan yang berhubungan dengan ukhrawiyah
dengan ubudiyah, dengan ibadah kita, ibadah keluarga, berhubungan dengan cara mendidik anak kita, disekolahkan, disuruh ngaji gelanggar, itu adalah berhubungan dengan ubudiyah kita. Anaknya disuruh sekolah, anaknya dijaga, ketika ada di rumah anaknya dikontrol, ketika nyampe ke sekolah anaknya belajar, pulang dipantau, kemudian berangkatnya pun dipantau. Itulah orang tua yang baik. Bagaimana jika anaknya ditaruh di pondok? Itu sudah menjadi tanggung jawab seorang pengasuh. Beda lagi, kalau anaknya ditaruh di pondok itu beda bab. Kalau anak itu tidak mondok, berarti semua tanggung jawab itu ada pada orang tua. Mau dari pagi sampai pagi lagi. Jika anak itu mondok, tanggung jawab itu sudah beralih kepada pengasuh pondok pesantren. Kenapa? Karena ketika anak disuruh mondok, anak dipasrahkan mondok, maka hakikat dari sebuah tanggung jawab itu sudah pindah dari seorang orang tua, dari kedua orang tuanya sudah pindah tangan kepada seorang pimpinan pengasuh pondok pesantren itu. Dalam kurung inilah seorang kiai. Maka sudah pindah tangan sudah. Maka kalau santri pondok itu di rumahnya ada acara, maka wajib izin kepada kiai atau nyai karena sudah dipasrahkan di sini. Jika tidak pondok tidak usah. Bahasa santri Madura, santri mau sengan. Begitu. Kalau mondok itulah santri tetap. Karena setiap 24 jam anak itu terkontrol kalau di pondok. Makannya itu diatur, tidurnya diatur, jam belajarnya pun diatur kalau di pondok pesantren. Begitu. Kalau tidak pondok tidak ada yang berhubungan seperti ini. Karena itu tidak terkontrol. Kalau semua gerak-gerik, semua tingkah laku anak itu di luar kontrol pesantren. Siapa yang mengontrol? Kedua orang tua. Yang di sini adalah peran orang tua yang paling penting jika anak itu tidak ditaruh di pondok. Bagaimana dengan istri? Istri itulah tanggung jawab penuh seorang suami. Jangan pernah keluar rumah jika istri itu tanpa izin seorang suami. Maka orang wanita disebut wanita solihah, kuncinya cuma satu di Al-Quran itu. Fas-solihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Inilah ciri khasnya orang wanita solihah. Dia tidak akan pernah keluar rumah tanpa seorang izin suami. Itu sudah jelas di Al-Quran. Wanita itu adalah wanita yang solihah. Kalau wanita keluar tanpa izin seorang suami, maka dia adalah wanita yang bukan wanita solihah. Jelas itu. Berarti kalau tidak percaya sama ini, berarti tidak percaya sama Al-Quran. Begitu. Itu gambarannya saja itu. Fas-solihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi. Ada kalimat lil ghaibi di sini. Lil ghaibi bima hafidhallah. Jadi tugas seorang istri itu adalah menjaga anak dan hartanya. Bagaimana jika seorang wanita itu berprofesi sebagai wanita karir? Tentunya dia sudah mendapatkan izin lampu hijau dari seorang suami. Ya makanya boleh. Cuman ada batasan di sini. Tidak sebebas seorang laki-laki. Kalau laki-laki itu tidak terlalu banyak dibatasi. Tetapi kalau wanita sangat dibatasi. Karena seorang wanita itu pada dasarnya menunggu seorang suami di rumah. Bukan suami menunggu istri, yang kebalik. Maka suami itu menunggu seorang istri itu menunggu seorang suami. Ada pertanyaan, bagaimana dengan wanita yang punya profesi wanita karir atau suami karir? Tentunya di sini sudah ada kesepakatan cara mendidik dan menjaga anak di rumah. Maka seorang suami itu harus memberi izin kepada seorang istrinya untuk menjadi wanita karir.
Jika seorang suami melarang untuk menjadi wanita karir, maka istri harus berhenti, tidak boleh lanjut. Karena ridhonya Allah itu tergantung ridho seorang suami. Sudah, kamu sudah kerja, saya yang kerja, selesai istri, tidak boleh lanjut. Selama suami tidak mengizinkan sedikit pun, maka istri tidak boleh. Titik, itu bukan koma, titik sudah. Tidak bisa tawar-tawar lagi. Tidak lain lek tau salah kok, engkau salah kok. Selesai. Selama suami tidak mengizinkan, tidak boleh. Maksa, satu langkah dinilai maksiat, dinilai dosa. Satu langkah seorang istri berjalan tanpa seorang suami, dari keterangan yang dulu, satu langkah istri itu dinilai dosa. Keluar tanpa izin suami, satu langkah istri tanpa izin suami itu dinilai dosa. Berapa langkah jalannya? Kalau 1 meter, 2 meter, apalagi 100 meter, berapa dosa sudah. Hanya satu, tidak mendapatkan izin dari seorang suami. Dapatkan dulu izin seorang suami kalau mau menjadi wanita karir. Jika tidak, maka harus berhenti. Karena restu seorang suami adalah restunya Allah. Paham semuanya? Ngerti calon suami ini? Ngerti calon istri ini? Nah, jadi sini harus paham. Dan tidak sembarangan nanti ketika jadi wanita karir. Kemudian la takulanna tarikatun, ceatingkeun apapun yang terjadi di rumah. Contoh begini, selama seorang wanita itu dibutuhkan oleh seorang suami, semua kesibukan taruh, semua kesibukan harus taruh. Contoh, seorang suami butuh seorang istri, dia dalam keadaan sibuk apapun, maka dia taruh dulu kesibukannya, harus nyambi seorang suami, harus mendatangi seorang suaminya. Sibuk istri, sibuk dengan ini, dengan itu, tapi suaminya manggil, taruh ini kesibukan ini. Karena seorang istri lebih wajib nyampeteni atau mendatangi sang suami itu. Sangat berat tanggung jawab seorang suami. Makanya nanti pertanggungjawaban seorang istri itu tidak begitu banyak di akhirat. Yang paling banyak pertanggungjawaban seorang suami. Kalau seorang suami nanti di akhirat ditanyakan, tanggung jawabnya adalah istrinya dan anaknya. Kalau istri tidak ada, tidak begitu dipertanyakan nanti. Karena tanggung jawabnya istri adalah sudah ada di tanggung jawab suami. Maka dari itu gambaran baik keluarga itu, jika suaminya baik, baik juga istri itu. Jika sang suami itu tidak baik, maka dianggap tidak baik. Maka ibarah suami adalah ibarahnya istri, ibarahnya jeleknya suami adalah ibarah jeleknya istri. Maka di sini, maka jadilah suami yang baik. Apa saja yang menjadi syarat menjadi suami yang baik? Ya tidak begitu ruwet lah bagi laki-laki, itu mudah. Cuma tanggung jawab saja itu. Tanggung jawab dohir batin, selesai. Mudah kan? Mudah. Tanggung jawab seorang suami itu mudah. Apa ini tanggung jawab aja, tanggung jawab kepada keluarga dan anak. Tanggung jawab apa? Kalau diperinci banyak tanggung jawab ini. Tanggung jawab ibadah istrinya, tanggung jawab ibadah anaknya, tanggung jawab masalah masa depannya, tanggung jawab masalah akhiratnya, terus seperti itu. Tanggung jawab banyak kalau dijabarkan. Tanggung jawab kepada istri juga banyak. Tanggung jawab cara menafkahi istrinya, tanggung jawab menafkahi batinnya, tanggung jawab memimpin istrinya, mengarahkan ke yang lebih baik, menjadi imam yang baik. Itu tanggung jawab banyak kalau diperinci. Pada intinya adalah suami yang baik adalah suami yang bertanggung jawab. Selesai di situ.
Cuman pada sisi lain, banyak wanita yang cerewet, banyak wanita yang lupa pada dirinya bahwa hakikatnya seorang istri adalah harus tunduk pada suami. Dan masih banyak wanita yang lebih mendahului daripada suaminya. Benyan senyul manganya lebih lagi. Benyan sidak ngada aki ketempeng lagi. Tidak boleh dalam keadaan apapun. Suaminya bodoh, umpama istrinya cerdas, tak boleh jadi imam, tetap suami. Kalau tidak bisa suaminya, maka harus sholat berjamaah ke masjid. Begitu. Maka sebodoh-bodohnya seorang suami tetap adalah imam dalam keluarga. Sepintar-pintarnya istri tetap adalah imam tetap adalah makmum dalam keluarga. Itu dari kecerdasannya, dari harta. Semiskin-miskinnya suami dapat istri kaya, tetap istri kaya itu adalah makmum dari suaminya. Sekaya-kayanya istri, suaminya miskin, tidak bisa menjadi imam. Siapa yang bandeng miskin, laki miskin, engkau setia imam, engkau soki. Dan sebini tidak bisa. Hukum tidak akan pernah berubah seperti itu. Walaupun sang suami itulah tidak punya apa-apa, sang istri kaya raya, tetap hukum tidak akan pernah berubah. Sang suami yang tidak punya apa-apa itu tetap menjadi imam, istri tetap menjadi imam. Yang terjadi seperti ini. Di luar sana banyak yang terjadi karena status sosial yang membuat mereka itu minder, terutama sang suami. Sang suami sering ngalah kepada istri karena status sosialnya. Dia backgroundnya tidak punya apa-apa, dengan background istrinya itu adalah kaya, akhirnya dia minder dan akhirnya dia menjadi pesuruh di rumah itu. Kadang dianggap tidak ada. Bahkan dia seorang suami yang tidak dianggap menjadi seorang suami karena dia tidak punya apa-apa. Seakan-akan istri yang mengontrol dalam rumah tangga itu karena status sosialnya tadi. Ini yang tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi seperti ini. Mau dapat kaya, mau dapat biasa, tetap sang suami itulah pimpinan rumah tangga. Ini lagi juga bagi seorang istri, terutama adalah wanita yang masih perawan, masih remaja. Ini banyak wanita di luar sana yang tidak tahu hukumnya najis, haid. Ini hati-hati ini. Di luar sana masih banyak wanita yang belum mengerti tentang hukum darah haid. Bagaimana nanti ini, bahwa ini nanti akan menjadi pertanggungjawaban yang besar bagi seorang suami. Kenapa kok bisa begitu? Karena lain bini itu selalu nanggung najis. Karena wanita itu selalu bersentuhan dengan najis. Karena ada waktu udur di sana, ada waktu haid di sana 1 bulan sekali. Paling sedikitnya darah haid keluar itu udah sehari semalam. Wawalibuhu dan kaprana itu 6-7 hari. Paling lamanya 15 hari. Lebih dari 15 hari disebut dengan darah istihadah, darah penyakit. Bagaimana nanti rumusannya dari darah ini, darah haid ini? Maka harus dipelajari. Kalau nggak tahu, nanti ketika menjadi seorang istri, tanggung jawabnya adalah seorang suami. Semorok, senyasirin itulah suaminya. Jika suaminya tidak bisa, maka disuruh belajar ke ibu nyai, disuruh ustadzah, disuruh belajar ke sana. Ketika nanti di akhirat tidak dipertanyakan sama malaikat. Dan tanggung jawabnya seorang suami tetap. Ini yang banyak yang tidak tahu. Pokoknya kalau sudah keluar darah ya haid itu pokoknya. Tidak harus seperti itu. Karena ada perincian di sana.
Ketika keluar darah haid, kapan, tanggal berapa biasanya keluar, dan ampatnya berhentinya itu kapan, nanti keluar lagi bulan depan, maka dia harus mengikuti dengan tanggal itu. Maka harus punya penanggalan wanita itu. Wanita yang baik adalah wanita yang mempunyai tanggalan di sampingnya untuk melihat kapan terakhir haid dan kapan mulai haid. Karena haid yang pertama dengan haid yang kedua itu selalu berkaitan. Ya tidak tahu wanita yang seperti ini tanggung jawab suaminya nanti. Begitu. Dan ketika suami tidak tahu tentang seperti ini, nanti bisa cokot-cobinin, bisa dikibulin istrinya nanti. Ketika seorang suami tidak tahu tentang haid, wanita malas untuk melayani suami dibilang haid. Ya nurut aja suaminya tidak tahu. Tapi kalau suaminya yang tahu, tidak bisa wanita itu mengibulin seorang suami. Apalagi suaminya juga paham tentang hal-hal yang berhubungan dengan haid. Tugas seorang suami tetap untuk mengajarkan ilmu haid. Jika suami tidak bisa, maka disuruh belajar kepada orang lain, ustazah atau ibunya atau semacamnya. Apa harus di sekolah gitu? Tidak, dimanapun kita belajar adalah ilmu. Di rumah, di musola, di masjid, apalagi di madrasah atau di sekolah. Ini sudah merupakan wadah dari pembelajaran di sekolah. Maka sungguh beruntung seorang suami yang mendapat istri yang mondok. Inilah menjadi keberuntungan seorang suami ketika dia mempunyai istri yang mondok atau yang menjadi santri. Karena pasti dan sangat pasti ilmu haid diajarkan di pondok pesantren itu. Kalau tidak mondok itu terbatas walaupun mau belajar. Karena ilmu haid itu sangat jelimet kalau diterangkan secara detail. Maka sungguh beruntung bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lulusan pondok pesantren. Karena ilmu haid itu pasti sudah tahu. Kalau yang tidak mondok itu walaupun belajar itu terbatas karena bukan di pondok pesantren. Apakah bisa belajar haid walaupun tak mondok? Bisa juga dengan mendatangkan guru privat untuk diajarkan ilmu haid, bisa juga. Tidak harus mondok. Kalau mondok itu lebih bagus seperti itu. Jadi harapan kepada wanita baik yang di sini atau yang menonton, belajar ilmu haid dengan baik. Karena wanita itu adalah tempatnya selalu berhubungan dengan najis. Beda dengan laki-laki. Laki-laki tidak selalu bersentuhan dengan najis. Karena laki-laki itu tidak haid. Begitu. Mungkin cukup sampai di sini keterangan atau penjelasan malam ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.